Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan supaya kita tetap dalam tuntunan penyertaan perlindungannya. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana Bapa Engkau telah membanguni kami di pada pagi hari ini. Dan kami juga akan membaca firman-Mu di pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang berkata-kata dalam hati kami, Roh-Mu menyertai, melindungi, mengajari setiap gerak-gerik kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau telah menyertai, melindungi kami di pada pagi hari ini. Baik juga Bapa semua para pendengar, baik juga penonton video di pada pagi hari ini, di mana saja berada saat ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga firman yang kami baca ini tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul bertumbuh dan betul-betul berbuah, dan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semuanya kita harus mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga. Karena tanpa kita diberkati, tanpa kita disertai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu kita hidup di dalam dunia ini hanya numpang sementara. Jadi jika kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak akan tahu apa yang harus kita kerjakan selagi Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Pasti kita akan diombang-ambingkan dunia ini. Pasti kita akan dihanyutkan oleh dunia ini. Karena dunia ingin kita binasa. Dunia tidak satupun kita ingin dia masuk surga, tapi dia ingin kita masuk ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Semuanya itu Bapak Saudaraku adalah kita yang menentukannya, bukan siapa-siapa. Jika kita tidak memilih jalan kita, siapa akan membukakan ini semuanya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita Yohanes 6 ayat 35, di mana firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus adalah roti hidup. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena dia mengatakan akulah jalan.
satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus itu adalah roti hidup. Artinya apa Bapak Saudaraku? Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jika kita tahu firman ini adalah Allah, sehingga kita membaca firman Tuhan ini, artinya kita katanya tadi dia akan makan dagingku, artinya kita akan konsumsi firman-Nya ini, kita makan firman-Nya ini. Jadi kita sehingga kita ada di dalam hati kita. Jadi firman-Nya ada di dalam hati kita sehingga kita menyatu. Tuhan ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan, kita menyatu. Jadi makanya di sini katakannya tadi kepada kita, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita mendengar kata-kata Yesus. Yesus tidak asing lagi pada kita bagi orang Kristen. Jadi tapi kenyataannya kita tidak mengkonsumsi Kristus itu, tidak kita makan daging Yesus itu. Kenapa? Artinya kita tidak makan firman-firman kebenaran ini. Kita tidak taat kepada firman-firman kebenaran ini. Artinya kita makan daging Yesus, artinya kita firman kebenaran ini. Jadi kita taat setia untuk melakukan firman Tuhan ini. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita bertindak. Itu artinya kita makan daging Yesus dan minum darahnya. Kita menyatu dengan firman-Nya ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak menanggalkan kedagingan kita, tidak seberapa manusia bisa melakukan seturut dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, dia akan makan dagingku, minum darahku. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kita menentukannya. Apakah kita hanya mengikut-ikut saja, apakah kita hanya dengar-dengar saja, apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita yang mengetahuinya, tidak siapa-siapa. Jadi di sini katanya tadi kepada kita Bapak Saudaraku, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semuanya yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi katanya kepada kita Saudaraku, barang siapa datang kepadaku, artinya datang kepadaku, datang kepada firman-firman kebenaran. Kita mau membacanya, melakukannya, menaatinya, taat dan setia, kamu tidak akan kubuang. Itu kata Yesus kepada kita. Jadi kita harus kembali kepada firman. Jangan kita hanya ingin dengar-dengaran saja. Jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia saja. Tapi marilah kita koreksi diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita betul-betul Kristen, artinya pengikut Kristus? Jika kita mengatakan Kristen, pengikut Kristus, mari kita ikutkan apa yang diajarkannya kepada kita. Jangan kita hanya mengatakan kita ini orang Kristen, tapi kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, inilah menjadi tantangan akhir-akhir zaman ini. Banyak mengatakan saya ini anak Tuhan, banyak saya mengatakan saya ini adalah orang Kristen. Berarti jika kita memang betul orang Kristen Bapak Saudaraku, kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Itu artinya kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan. Jadi jika kita belum melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita masih dalam pertanyaan, apakah kita ini orang Kristen, apakah kita memang hanya sekedar nama, hanya nama. Jadi banyak saat ini memang kita Bapak Saudaraku, orang Kristen hanya datang ke gereja karena datang ke gereja menganggap dosanya sudah diampuni. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pengampunan dosa, menganggap sedemikian rupa.
bahkan juga menganggap datang ke gereja itu membuang masalah. Bahkan juga datang ke gereja untuk mencari berkat. Bahkan juga datang ke gereja itu hanya mencari mujizat. Jadi bukan semuanya datang ke gereja itu menjadi pelaku firman. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, firman yang kita percayai, di situ kita baca, lakukan, taat dan setia, berarti kita sudah menjadi pelaku firman. Jadi kita harus mempraktekkannya. Tidak cukup hanya teori saja, tapi kita harus praktek nyata. Jadi ini semua Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Hanya teori si gampang, tapi prakteknya ini tidak seberapa manusia sanggup untuk melakukannya. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang taat dan setia, sedikit yang terpilih. Banyak orang datang tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar video ini, saya merasakan sudah terpilih. Karena apa? Karena sudah mau membuka hati, menerima firman-firman kebenaran, dan mau taat dan setia, dan mau melakukannya. Jadi siapa yang mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, itu yang terpilih. Karena apa? Karena bukan manusia yang menyelamatkan, tapi firmanlah pun menyelamatkan kita. Jadi sini makanya sini tadi katakannya harus kita makan. Kata makan artinya kita makan firman Tuhan itu kita konsumsi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita tahu Yesus turun dari surga, meninggalkan kealahannya di surga, datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, membina kita, bahkan segala cara dilakukan supaya kita satu pun tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Tuhan datang ke dunia ini. Namun begitu Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau mengindahkan, taat dan setia melakukan firman Tuhan ini. Memang Bapak Saudaraku, dari Adam dan Hawa kita sudah mengeraskan hati, tidak taat kepada firman kebenaran. Jadi tidak heran. Jadi sampai saat ini Saudaraku, kita tidak heran bagaimana zaman Nuh kita melihat juga berjuta-juta manusia dimusnahkan karena keras hati dan degil, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak tahu taat kepada firman. Bahkan juga kita lihat zaman saat ini Saudaraku, kita tidak tahu membedakan manakah dia orang Kristen, manakah dia anak dunia. Kita tidak tahu membedakannya, hampir sama. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah tunjukkanlah diri kita ini siapa, supaya kita tampil beda dengan orang-orang lain, supaya kita itu betul-betul menjadi pelaku firman seperti Tuhan Yesus. Jadi semuanya ini Saudaraku, kita yang menentukannya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi semuanya yang Tuhan ceritakan, yang Tuhan buat, yang Tuhan tuliskan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi katakannya kepada kita supaya manusia satu pun tidak binasa, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak lagi hanyut oleh dunia ini, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Tuhan, sehingga Dia datang ke dunia ini meninggalkan Allahnya di surga.
Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana penderitaan yang dilakukannya di dunia ini. Kita melihat dari lahir sampai akhir hidupnya menderita terus. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti bagaimana upaya yang dilakukan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi kita melihat bagaimana, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, supaya satu pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi itulah pesan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu kembali kepada firman yang dituliskan kepada kita, yaitu suratnya yang dititipkannya kepada kita, supaya kita membacanya, melakukannya taat dan setia seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi bukanlah karena dunia, bukanlah karena gereja, bukanlah karena hamba Tuhan, bukan karena keluarga, bukan karena saudara, bukan karena orang tua, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena suami, tapi kita yang menentukannya. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak dapat dibonceng dan membonceng. Kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman kebenaran, taat dan setia melakukannya. Tentu kita mengerti karena ada roh Tuhan akan bekerja kepada roh kita ini, dimateraikan dengan roh kita, supaya roh kita ini menyatu, kita menyatu dalam Tuhan, Tuhan menyatu dalam kita. Jadi kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, Dia akan menurunkan Roh Kudus ke dunia ini. Jadi rohnya lah, Roh Kudus itu adalah rohnya, dan itulah akan dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kegigihan kita, dengan kehebatan kita, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena bagaimanapun daging kita ini akan berontak, daging kita ini akan marah, daging kita ini tidak siap. Karena apa tuh Bapak Saudaraku? Karena jika kita melakukan firman kebenaran ini, kita harus menanggalkan kedagingan kita, kita harus menanggalkan ego kita, kita harus menanggalkan harga diri kita. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus, seakan-akan tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Itu karena kerendahan hatinya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang bisa kita buat jika dengan pikiran kita? Tentu kita tidak mampu. Mana ada manusia yang mau direndahkan, mana mau manusia, siapa yang mau manusia yang mau diejek-ejek, diolok, dihina. Itu tidak akan ada manusia yang sanggup. Jika dia tidak dituntun Roh Kudus, dia tidak akan mampu, dia tidak akan sanggup. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kosongkan hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menyatu. Karena apa? Karena kita sudah makan daging Yesus, menginum darahnya, berarti kita sudah nyatu, ada Tuhan di dalam, ada kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi sini kita melihat, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana maka bersungut-sungutlah orang Yahudi. Kenapa Bapak Saudaraku? Kenapa dia bersungut-sungut? Karena orang Yahudi menganggap roti itu adalah roti biasa, roti yang mengenyangkan tubuh. Nah, jadi
orang Yahudi sangat kecewa. Kenapa? Karena yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah roti, minumlah darahku, kamu tidak akan haus lagi. Jadi orang Yahudi kecewa, bahkan Yesus mengatakan seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang mengundurkan diri. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ayat 42 mengatakan, katakannya, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jadi kenapa orang Yahudi mengatakan demikian Bapak Saudaraku? Karena orang Yahudi ini adalah berpikir dengan kedagingan. Jadi dia bukan berpikir dengan rohani, bukan dia berpikir tentang hal-hal kerajaan surga. Sedangkan Yesus datang ke dunia ini berkata-kata, mengajari kita, membimbing kita tentang hal kerajaan surga, bukan hal ke dunia ini, bukan hal daging ini, bukan hal materi. Jadi banyak orang yang mengatakan menafsirkan, bahkan menyangka Yesus datang ke dunia ini adalah membawa berkat. Yesus datang ke dunia ini untuk memberkati. Nah, jadi kita melihat Bapak Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini bukannya tentang hal-hal dunia ini, tapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa ketika dia meninggalkan dunia ini. Semuanya hidup, mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Itu rencana Tuhan, bukan tentang daging kita ini. Karena kita tahu bahwa daging kita ini semuanya akan tinggal di dunia ini, karena dia diciptakan dari tanah, dari debu, kembali kepada debu. Jadi perjuangan Yesus datang ke dunia ini adalah tentang nyawa kita. Jadi itulah makanya di sini juga orang Yahudi kecewa, karena orang Yahudi menganggap yang diberikannya adalah roti tentang daging, mengenyangkan daging. Ternyata Yesus datang mengucapkan, akulah roti, makanlah dagingku, minumlah darahku. Sehingga Yesus, orang-orang Yahudi kecewa. Bahkan dia mengatakan di sini tadi kita melihat katakannya, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, jadi karena dia berpikir tentang lahiriah, dia berpikir tentang daging. Nah, sehingga di sini katanya tadi kita akan kenal siapa bapak ibunya. Nah, jadi di sini Bapak Saudaraku, bukan kita mengenal tentang daging ini, tapi adalah kita mengenal kehidupan yang kekal, yaitu tentang roh. Jadi kita ini berbicara adalah tentang roh, tentang keselamatan, bukan tentang dunia ini. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku. tetapi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun upaya kita, apapun cara kita, jika Tuhan tidak kehendaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak heran Bapak Saudaraku, apapun kita lontarkan, apapun kita katakan, apapun kita sampaikan kepada jiwa-jiwa yang tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak akan mengerti, dan dia tidak akan paham, dan dia tidak akan mendengar. Kenapa? Karena dia memang hidup untuk dibinasakan. Jadi banyak saat ini hidup untuk dibinasakan, bukan hidup untuk hidup kekal. Jadi kita harus mengerti, makanya semuanya hamba-hamba Tuhan jangan kecewa.
Jangan kecewa jika kita melayani jiwa-jiwa dia tidak paham, dia tidak mengerti, dia tidak mau mendengarkannya, dan dia tidak mau menerima apa yang kita sampaikan. Walaupun mujizat-mujizat yang kita lakukan, oleh karena kebenaran firman Tuhan, dia menerimanya, sudah dia lihat kenyataannya, namun dia tidak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak terpilih. Dia tidak terpilih. Jika tidak Tuhan yang menarik, kita tidak akan paham kebenaran firman Tuhan ini. Makanya Bapak Saudaraku, walaupun mungkin tinggi-tinggi sekolah kita, banyak tidak paham akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini tidak logika, tidak sama seperti pelajaran-pelajaran ilmiah, tapi beda karena firman Tuhan ini hidup. Firman Tuhan ini jika tidak dibukakan oleh rahasia kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan paham, kita tidak akan mengerti bagaimana arti dan tujuan Tuhan kepada firman yang sampaikannya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita penuh Roh Kudus sehingga Roh Tuhan akan bekerja. Di mana kita mendengar firman Tuhan di Efesus 1 ayat 13 itu, kita melihat bagaimana jika kita membaca firman kebenaran, firman keselamatan, Injil keselamatanmu, di situ kita akan dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus akan dimateraikan dengan roh kita ini. Disitulah Roh Tuhanlah akan menjamin untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, banyak kita tidak mendapatkannya. Jadi bukan semua orang-orang percaya yang bisa mendapatkannya jika Tuhan tidak berkehendaki. Jadi semuanya itu adalah Tuhan yang menentukannya. Jadi kita Bapak Saudaraku bersyukurlah kepada Tuhan, di mana kita sudah merasakannya, di mana kita sudah melihat, di mana kita sudah mendengar. Karena banyak nabi-nabi, orang pintar yang ingin melihat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, melihat apa yang kita dengar. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidak bisa kita beli. Seberapapun harganya kita tidak bisa beli. Hanya kita taat setia untuk melakukan firman kebenaran, sehingga Roh Tuhan akan datang dimateraikan dengan roh kita ini. Di situ kita akan dibukakan rahasia kepada firman Tuhan. Di situ kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika tidak turun Roh Kudus untuk dimateraikan dengan roh kita ini, itu tidak akan kita dapati. Pasti kita hanya dengar-dengaran saja, pasti kita hanya ikut-ikutan saja, bukan kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, lakukan taat dan setia, kita akan memperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi jelas Bapak Saudaraku, satu pun kita ini tidak bisa melihat Bapa, tidak bisa melihat Tuhan. Hanya yang turun dari sorga lah yang bisa melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kita mengatakan aku sudah berkata-kata dengan Bapa di sorga, aku sudah melihat, aku sudah tatap muka. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman sendiri mengatakannya, tidak ada yang bisa sanggup untuk melihatnya. Hanya yang turun dari sorga lah yang bisa tatap muka dengan Bapa. Karena apa? Karena Bapa itu adalah Yesus. Yesus itulah yang sudah turun dari sorga, itulah yang sudah naik ke sorga. Jadi kita yang hidup dalam dunia ini bisa merasakan kasih anugerah,
yaitu roh yang dimateraikannya kepada kita, di mana Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga akan diturunkan roh penolong. Roh penolong yaitu Roh Kudus, itulah yang akan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga roh Tuhan itulah akan berkata-kata dalam diri kita, dalam roh kita ini. Jadi saya juga merasakannya demikian Bapak Saudaraku. Saya juga sudah mulai tahun 2006 sampai saat ini saya tidak melihat Tuhan. Saya tidak pernah tatap muka dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata-kata dengan roh saya ini, itu sering ketika ada saya masalah dalam pelayanan saya, sering Tuhan mengatakan dalam roh saya ini, dan dia berkata begini, dia akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya masalahkan di lapangan. Jadi itu sering, tapi saya tidak pernah melihat dia, dan saya tidak pernah berkata-kata dengan mulut saya, dan hanya bisa dia berkata-kata dengan roh kita. Jadi sampai saat ini saya memang belum melihat Tuhan tatap muka dengan dia. Jadi walaupun mungkin ada hamba-hamba Tuhan mengatakan saya sudah jumpa dengan Tuhan, itu ya urusannya sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan tidak satupun tidak akan bisa tatap muka dengan Bapa kecuali dia yang turun dari surga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita ini jangan diombang-ambingkan dunia ini. Karena dunia ini tidak satupun ingin kita selamat. Semuanya ingin dia kita bersama-sama, dunia ini nanti akan bersama-sama dihukum di api neraka. Jadi itulah mau dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman-firman kebenaran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah memakan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, untuk hidup di dunia. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Yesuslah roti hidup itu. Jadi darahnya lah yang kita minum. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita di firman Tuhan mengatakan, aku ada di dalammu, engkau ada di dalam aku. Jadi katanya kita menyatu. Jadi Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada dalam hati kita, kita ada dalam hati Bapa Yesus. Jadi kita menyatu. Jadi menyatu, karena makanya kata tadi, engkau harus makan dagingku, minum darahku. Artinya kita menyatu.